Legenda Aston Villa wafat. Arsenal kembali diprediksi juara Liga Inggris musim ini. Alisson keluhkan format baru UCL. Neymar bongkar keburukan Mbappe ke pemain Madrid. 4 pemain termasuk Arhan bakal dicoret jelang lawan Bahrain. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pertandingan Serie A, Parma harus takluk dari Udinese dengan skor 2-3. Bermain di kandang sendiri, Parma sempat unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Enrico Del Prato menit 2 dan Antoine Boni menit 43. Sialnya, Udinese bangkit di babak kedua dan mencetak 3 gol melalui Lorenzo Luca menit 49 dan Brice Florian Thauvin menit 68 dan 77. Dengan tambahan 3 poin, Udinese melesat ke puncak klasemen. Sementara Parma masih di urutan 12 klasemen sementara. Di pertandingan lain, ada Lazio yang meredam perlawanan Hellas Verona dengan skor 2-1. 2 gol Lazio dicetak oleh Bola Yedia menit 5 dan Valentin Castellanos menit 20. Sedangkan Verona hanya membalas sekali lewat gol Kasper Tengstedt menit 7. Dengan hasil ini Lazio menyalip Verona dan menempati urutan 6 klasemen sementara. Setelah dari hasil pertandingan, ada berita tentang legenda Aston Villa, Gary Shaw, yang dikabarkan tutup usia. Dilansir Sky Sport, Gary meninggal di usianya yang menginjak 63 tahun. Gary sendiri merupakan salah satu pemain yang membawa Villa juara divisi pertama pada tahun 1981 dan European Cup setahun setelahnya. Melalui situs resmi klub, Villa juga telah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga atas meninggalnya sang legenda. Setelah kabar duka, ada kabar tentang memanasnya perseteruan antara Licky Lampard dan legenda Manchester United Gary Neville. Dilansir Daily Mail, Lampard menyebut Neville telah mendukung rencana pemerintah yang korup. Hal itu merujuk pada rencana pemerintah Inggris yang akan membentuk pengawas independen untuk sepak bola Inggris. Disebut begitu, Neville pun membalas. Mantan bek timnas Inggris itu menyebut Lampard hanya jadi kompor, karena akan selalu ada yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Masih dari seputar pandit Liga Inggris, Gary Lineker kembali memberikan prediksinya tentang siapa yang akan menjuarai kompetisi di akhir musim nanti. Seperti yang dikutip Football London, Lineker terkesan dengan permainan Arsenal saat menaklukkan Spurs. Usai pertandingan itu, ia menganggap bahwa Arsenal benar-benar siap untuk menyayangi Manchester City musim ini. Dirinya juga tanpa ragu menyebut Arsenal akan jadi perebut gelar City akhir musim nanti. Masih dari sepak bola Inggris, Manchester United era Erik ten Hag baru saja dinilai sebagai tim terburuk dalam sejarah Liga Inggris. Dilansir 90 Men, legenda Manchester United Dwight Yorke lah yang berani menyebut itu. Opini itu muncul usai dirinya melihat performa United di awal musim 2024-25. Ia menyebut MU sekarang adalah yang terburuk dalam sejarah setelah tampil tidak konsisten dan hanya meraih 6 poin dari 4 pertandingan pembukaan. Jelang pertandingan pertama di Liga Champions musim 2024-25, Liverpool melakoni jumpa pers sehari sebelum pertandingan. Dalam wawancara itu, Alisson menyampaikan pendapatnya tentang format baru Liga Champions. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Alisson mengatakan bahwa format yang dikemas layaknya liga ini hanya menguntungkan para fans, tapi tidak untuk kebugaran pemain. Ia menambahkan bahwa tak ada yang bertanya pada pemain apa pendapat mereka tentang penambahan laga. Alisson merasa bahwa sekarang opini para pemain sudah tidak dianggap penting oleh UEFA. Di sisi lain, Liverpool telah mengkonfirmasi kalau pemain baru Federico Chiesa telah masuk skuad yang akan menghadapi AC Milan nanti. Chiesa bahkan berpotensi debut di laga tersebut. Dilansir Football Italia, hal itu diungkapkan oleh Arne Slot. Chiesa memiliki kesempatan yang cukup besar untuk bisa bermain melawan Milan. Tapi Slot juga mengingatkan pada fans untuk tidak berharap banyak pada pemain, karena Chiesa tidak akan diturunkan sebagai starter. Chiesa hanya akan mengambil peran cameo saja dalam pertandingan ini.
Sementara itu, Paulo Fonseca udah tebar janji dulu sebelum menghadapi Liverpool di San Siro. Dilansir Football Italia, Fonseca telah menjanjikan sesuatu kepada para jurnalis. Pelatih AC Milan itu berjanji akan membawakan pasal denata, makanan penutup tradisional Portugis, kepada wartawan jika Rossoneri mampu mengalahkan Liverpool dan Inter Milan. Fonseca terlihat sangat percaya diri meski performa Milan tak begitu baik dalam beberapa pekan terakhir. Masih dari sepak bola Italia, ada Napoli yang dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak Alex Meret. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Manna mengungkapkan bahwa pihak klub dan Meret sama-sama ingin melanjutkan kerjasama. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Belum jelas berapa durasi kontraknya, yang pasti Manna menganggap Meret adalah penjaga gawang terpenting di skuad. Kami tidak pernah mempertimbangkan untuk menggantikannya, ujar Manna. Pelatih Napoli Antonio Conte baru-baru ini membeberkan alasannya mengapa selalu mendatangkan Romelu Lukaku hampir di setiap karir kepelatihannya. Dilansir Tribal Football, Conte berkata, "Saya selalu mengatakan bahwa saya menginginkan Romelu di Inter, juga memintanya di Chelsea sebelum dia pergi ke Manchester United, karena dia adalah penyerang yang tidak biasa." Menurutnya, Lukaku adalah striker yang komplit, kuat, tinggi, dan tajam di mulut gawang. Conte selalu kagum pada cara bermain Lukaku. Maka dari itu, jika ada kesempatan, Conte selalu memilihnya sebagai pemainnya. Bergeser ke sepak bola Spanyol, ada Real Madrid yang kabarnya sudah ogah-ogahan untuk mengejar bek Bayern Munchen Alfonso Davies. Dilansir Football Espana, Madrid sudah dikaitkan dengan Davies dalam 1 tahun terakhir. Namun Munchen menuntut angka yang terlalu tinggi bagi Madrid, yakni 50 juta euro. Maka dari itu Madrid tak terlalu berusaha keras untuk mendapatkan sang pemain. Madrid tetap akan bergerak di bursa transfer berikutnya, tapi tidak akan memaksakan kesepakatan harus terjadi. Mereka sudah merasa cukup dengan performa Ferland Mendy awal musim ini. Di luar itu, ada isu kurang sedap yang menyelimuti skuad Real Madrid. Lansir Football Espana, Neymar baru saja menghubungi rekan-rekan Brazilnya yang bermain untuk Real Madrid. Bukan untuk bersilaturahmi, melainkan kontak itu dilakukan untuk menggosip. Dalam percakapannya dengan Vini, Rodrigo, dan Militao, Neymar kabarnya membeberkan keburukan-keburukan Kylian Mbappe. Neymar menyebut mantan rekannya di PSG itu sebagai pemain yang paling sulit diajak kerjasama. Bermain sepak bola dengan Mbappe adalah hal yang rumit bagi Neymar. Dirinya meminta untuk rekannya mewaspadai sikap asli sang pemain. Kita semua tahu Neymar dan Mbappe tak pernah akur selama berada di PSG. Kabar kurang mengenakan juga menghinggapi rival Real Madrid, Barcelona. Klub asal Katalan itu baru saja mengonfirmasi bahwa salah satu pemainnya, yakni Dani Olmo, mengalami cedera. Dilansir Tribal Football, pemain berkebangsaan Spanyol itu mengalami cedera hamstring dan akan absen selama kurang lebih 4-5 minggu. Olmo juga diragukan bisa tampil di laga El Clasico yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober mendatang. Sedangkan kabar dari sepak bola Indonesia, Sintayong diberitakan akan mencoret 4 nama pemain sebelum bertolak ke Bahrain Oktober nanti. Hal ini beriringan dengan kedatangan pemain-pemain keturunan yang baru. Lansir TV One News, beberapa nama yang berpotensi besar untuk dicoret adalah Nadio Argawinata, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan. Nantinya, nama-nama itu akan digantikan oleh Michel Gers dan Eliano Reinders. Dilansir dari The Sun, pelatih Everton Sean Dyche kini sedang mengancam posisi kiper Jordan Pickford. Kiper nomor 1 Inggris itu dianggap Dyche menurun performanya. Pickford kini telah kebobolan 13 gol dalam 4 laga di Liga Inggris. Jika penampilannya tak kunjung membaik, Dyche akan segera membidik mantan anak asuhnya di Burnley. Pop sudah dihubungi secara langsung oleh Dyche, mengingat Newcastle juga sudah punya kiper muda yang sudah dipersiapkan, yakni James Trafford. Kemungkinan terbesarnya Pop bisa didatangkan The Toffees bulan Januari nanti. Kabar berikutnya datang dari pemain MU Anthony. Dilansir dari Goal, pemain sayap asal Brasil tersebut telah bertunangan dengan kekasihnya Roselyne Silva. Lewat unggahan Instagramnya, Anthony memperlihatkan prosesi saat ia melamar kekasihnya itu. Dengan dekorasi serba merah dan bunga-bunga yang membentuk hati, Anthony terlihat berlutut di hadapan Silva. Anthony bertemu Roselyne Silva saat mereka masih bersekolah di Sao Paulo saat Anthony mulai naik daun di tim junior. Kisah cinta mereka pun mulai bersemi. Silva juga dilaporkan sudah mengikuti Anthony pindah ke Manchester pada tahun 2022 lalu. Pindah ke kabar pemain Manchester City, Manuel Akanji. Lansir dari Goal, bek asal Swiss tersebut telah terpikir untuk menyudahi karir sepak bolanya saat umurnya 30 tahun.
Pemain yang kini berusia 29 tahun tersebut sudah muak dengan jadwal padat yang ada di kalender sepak bola sekarang. Ia khawatir dengan badannya sendiri jika harus terus-menerus bermain di jadwal yang tidak manusiawi ini. Meski dirinya masih bugar, menurutnya pemain sepak bola harus ada batasnya. Tak seperti sekarang ini yang dianggapnya seperti kerja rodi. Dari La Liga, terungkap kabar bahwa gaji Lamine Yamal ternyata termasuk tinggi untuk ukuran pemain berusia 17 tahun. Dilansir dari Football Espanya, bahwa saat ini Yamal mengantongi gaji 1,5 juta euro per musim atau sekitar 25,6 miliar rupiah. Nominal tersebut hanya gaji pokok Yamal per musim, belum termasuk bonus dan sebagainya. Menurut laporan, Yamal kemungkinan bakal mendapatkan kenaikan gaji pada musim ini, namun jumlahnya belum diketahui. Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari The Sun, mantan pemain MU yang kini bermain di K-League, Jesse Lingard, telah diejek oleh pemain rivalnya di K-League. Kejadian itu bermula saat Lingard mencetak gol penyeimbang klubnya FC Seoul saat menghadapi Daejeon Hana Citizen. Lingard lalu merayakan golnya tersebut dengan melakukan tarian yang dikenal dengan Duli. Namun sayang, selebrasinya tersebut dibalas oleh pemain lawan Hyun Woo Kim setelah mencetak gol kemenangan bagi Daejeon di menit 83. Hyun seakan ingin mempermalukan Lingard dengan meniru melakukan selebrasi tarian Duli. Berikutnya, ada kabar heboh dari Liga Kroasia. Dilansir dari Tribuna, pelatih Hajduk Split Gennaro Gattuso telah menghadiahi 35 anak asuhnya iPhone 16 terbaru setelah mampu mengalahkan Dinamo Zagreb dalam laga bertajuk Derby Eternal Kroasia. Gattuso rela keluar kocek hingga 40.000 euro demi untuk memberikan apresiasi kepada anak buahnya. Gattuso sebelumnya pernah berjanji akan melakukan apresiasi pada semua anak asuhnya jika mampu tampil apik di laga-laga penting. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku sempat geram saat ada pihak-pihak yang membeda-bedakan status pemain lokal dan naturalisasi di timnas Indonesia. Kegeraman Walsh tersebut dilontarkan saat ia diwawancarai oleh kanal YouTube Milsport Senin 16 September 2024. Menurutnya, narasi tersebut sungguh tidak masuk akal. Ia bahkan sempat frustasi ketika mendengar perdebatan tersebut. Menurut Walsh, yang masih saja memperdebatkan hal tersebut mungkin hanyalah pihak yang hanya menginginkan perpecahan. Kabar lainnya datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Coach STY terlihat mengunjungi rumah selebriti Raffi Ahmad pada Minggu 16 September 2024 malam. Kedatangan STY ke kawasan Antara Jakarta Selatan tersebut ternyata ada misi mulia. Raffi Ahmad mengaku pertemuannya dengan Coach Shin adalah untuk melakukan kolaborasi membangun sekolah sepak bola terbesar di Indonesia. SSB tersebut diharapkan Raffi berkelas internasional yang nantinya bisa menghasilkan banyak pesepak bola muda berkualitas di Indonesia. Dari kabar persiapan timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti, PSSI berencana akan melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Hal itu dimaksudkan untuk menghadapi dua kendala, yakni faktor jarak tempuh yang membuat pemain kelelahan, serta perbedaan suhu yang kontras. Solusi untuk mengatasi dua kendala tersebut adalah menjalani pemusatan latihan di negara seperti Turki atau Qatar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Bahrain dan Cina. Bagi pemain diaspora, cukup dekat menempuh perjalanan dari Eropa ke Turki atau Qatar dibanding ke Jakarta. Rencana tersebut masih digodok dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Kabar berikutnya datang dari striker timnas Indonesia Rafael Struijk tanpa rumor dan isu. Bomber berusia 21 tahun itu telah resmi bergabung dengan klub raksasa Liga Australia Brisbane Roar. FYI, klub tersebut dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia Bakri Group sejak 2001. Kabar itu diungkapkan langsung Brisbane Roar melalui unggahan di akun Instagramnya. Selamat datang di Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis postingan tersebut pada Senin 16 September 2024. Brisbane Roar sendiri punya ikatan spesial dengan Sintayong karena di tahun 2005 silam, Coach Shin pernah bermain di sana.